Gua yakin kalian semua yang nonton video ini pasti pernah yang namanya merasakan lelah. Mau itu lelah fisik, lelah mental, lelah apapun itu. Seolah-olah kalian tuh capek banget sama kehidupan ini. Dunia itu seolah-olah nggak adil buat kalian. Tapi apa benar itu? Sudah lama sekali gua nggak nemenin kalian khusus dalam buat video di YouTube. Ya karena ada sedikit kesibukan kerja dan kuliah S2. Tapi sekarang gue sempatkan untuk buat video minimal seminggu 2 kali. Oke, seperti yang sudah disinggung di awal video, gue akan menceritakan sedikit kisah dari orang yang bisa dibilang berpenyakitan dari kecil. Lalu, siapa sangka dia bisa menjadi seorang presiden? Siapa dia? Banyak orang menyesali kekurangan yang dimilikinya sebagai alasan dari keterpurukannya. Ada hal tertentu yang memang nggak bisa kita ubah. Misalnya kita nggak bisa meminta kepada Tuhan untuk dikirim kembali ke dalam rahim orang lain agar mempunyai bentuk dan kekuatan fisik yang berbeda. Ya tentu tidak. Tapi masa depan itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita juga. Gue ingin mengajak kalian semua untuk merenungi kehidupan Presiden Theodore Roosevelt yang lahir di New York City pada tahun 1858. Ia anak kedua dari 4 bersaudara. 6 generasi Roosevelt yang datang dari negeri Belanda ini mewarisi berbagai penyakit degeneratif bisa dibilang, seperti rabun jauh dan alergi bronkial yang parah. Sejak dilahirkan, TR atau kita panggil dari Theodore Roosevelt sudah mengalami serangan penyakit asma bronkial yang disebabkan pembengkakan selaput lendir dengan sekresi yang akut, sehingga saluran pernapasan itu terganggu. Rangsangan saraf, makanan tertentu, serbuk sari yang banyak berterbangan pada musim semi, atau gangguan emosional dapat dengan mudah memicu serangan asma pada dirinya. Kisah tersebut terjadi selama masa anak-anak TR pada interval yang tinggi, yaitu sering banget tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya dengan sesak napas, dan wajahnya pun juga pucat kebiruan. Pasien kecil itu sering kelelahan dan tidak bisa bernapas ketika berbaring. Kalaupun sudah tidur, bunyi napasnya itu juga berisik. Menurut catatan sejarah, TR kecil hanya menemukan kenyamanan tidur dalam pelukan ayahnya. Asma yang diderita Theodore Roosevelt terus berlanjut, bahkan kemudian disertai dengan diare. Ini menunjukkan bahwa saluran ususnya juga sensitif terhadap alergi. Di tahun 1869, ayah TR melakukan perjalanan ke luar negeri, berharap perubahan iklim dapat mengurangi penderitaan kedua anaknya. Mereka mengunjungi Paris, Italia, Austria, dan Jerman yang memiliki tekanan udara lebih rendah dengan debu dan serbuk sari yang kadarnya jauh lebih aman. Lalu mereka mengunjungi Mesir. Di sana TR dibawa ke sebuah kawasan spa untuk terapi. Alergi pernapasan dan gangguan pencernaan yang dialami Theodore Roosevelt ini menghambat perkembangan fisiknya. Kesehariannya itu tampak pucat, kurus krempeng, kecil untuk anak seusianya. Dengan kaki lurus, mata biru, dan rambut berpasir, giginya menonjol, ortodontik. Singkat cerita, Roosevelt kecil dikenal sebagai anak penyakitan yang prestasi sekolahnya bisa terganggu. Tetapi nasihat hebat datang dari ayahnya saat ia berusia 11 tahun. Katanya, TR, percuma saja engkau belajar keras kalau tubuhmu rapuh. Kendaraan pribadimu yang lemah itu tidak akan pernah bisa membawamu ke masa depan yang engkau impikan lewat sekolah. Namun, di balik kelembutannya, ayah TR adalah seorang pria tegar yang mendorong anak-anaknya membangun tubuhnya dengan latihan yang sistematis. Ia membuat sebuah gym pribadi di teras rumah terbukanya. Di sana di bawah arahan instruktur khusus. TR dilatih dengan penuh kesabaran dari hari ke hari, tahun ke tahun, mengangkat beban, push up, dan melatih kelenturan dengan palang sejajar. Bentuk dadanya yang sempit perlahan-lahan berubah menjadi lebih berotot dan bidang. Kelemahan lain datang kemudian, rabun jauh ekstrim. Ini pun agak terlambat diketahui karena TR pernah belajar di sekolah formal dengan melihat ke arah papan tulis. Maklum, karena fisiknya lemah, TR harus ikut homeschooling dengan guru privat.
sehingga miopianya tidak diketahui orang tua. Jadi pandangannya itu hanya dipakai untuk menulis dan membaca jarak dekat. Di kejauhan, ia hanya bisa melihat garis samar-samar. Cacat matanya pertama kali diketahui saat ia diajarkan ayahnya menembak pada usia 13 tahun. Ia sama sekali nggak bisa membidik sasaran jauh. Dilengkapi dengan kacamata berlensa tebal, TR berlatih menembak sampai mahir. Ia pun terobsesi membangun keunggulan dalam permainan dan olahraga yang menyerukan kekuatan, ketahanan, dan keterampilan, seperti layaknya tinju, gulat, mendayung, berkuda, dan mendaki gunung. Ia juga menjadi petenis yang handal, bahkan judo, karate, dan renang. Nasihat ayahnya benar-benar merasuki jiwanya. Berkat kerja kerasnya itu, ia diterima bersekolah di Harvard sebelum belajar hukum di Columbia Law School. Sementara di sekolah hukum, ia terpilih menjadi anggota Majelis Negara bagian New York, komisaris di kepolisian kota New York, sebelum diangkat menjadi asisten sekretaris Angkatan Laut oleh Presiden McKinley. Bahkan, ia bergabung dengan resimen kavaleri untuk bertarung dalam Perang Spanyol Amerika di Kuba dan mendapat gelar pahlawan nasional. Belakangan, ia terpilih sebagai gubernur New York State pada November 1898. Dan tahun berikutnya, terpilih sebagai calon wakil presiden pada konvensi Partai Republik di Philadelphia. Tepatnya tanggal 4 Maret 1901, Roosevelt mengucapkan sumpah menjadi wakil presiden. Dan pada usia 42, ia disumpah sebagai Presiden Amerika Serikat termuda. Theodore Roosevelt yang kendaraan pribadinya dulu begitu rapuh, kini terkenal dengan ucapannya melesat seperti roket. Sebab selain seorang negarawan, ia juga dikenal sebagai sejarawan, penjelajah, pemberani, dan aktivis lingkungan yang tak tertandingi. Para sejarawan menyebutkan bahwa ia adalah negarawan paling berhasil dalam sejarah bangsa Amerika. Mungkin hanya segitu saja kisah dari Theodore Roosevelt di video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe.